Wa amma tasyahud, sedangkan tasyahud akhir. Kalau kamu sudah duduk tasyahud, itu hendaknya pujian at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat pujian, as-sholawat al-mubarakat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat lillah. Kemuliaan, keindahan, keagungan, keberkahan untuk Gusti Allah. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada Rasul. Jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka di dalam tasyahud ini ada seperti flashback ya. Flashback itu pemutaran ulang. Bukan flashback itu yang kecil dipakai di komputer ini. Itu flash disk. Flashback itu mengulang kejadian yang sudah pernah terjadi. Yaitu kejadian ketika Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad bertemu, diizinkan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, Nabi Muhammad mengatakan assalamu alayka as-salatu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan jawab-jawaban. Rasul mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah kepada Allah. Ketika Nabi di Sidratil Muntaha memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pujian yang diberikan Nabi Muhammad kepada Gusti Allah. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka. Salam untukmu. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Tidak diceluk ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Enggak. Apa panggilan Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi, bukan ya nabi. Di atas itu ayyuhan nabi. Saking ngestu akene Allah nang Kanjeng, saking cintanya Allah. Padahal Nabi Muhammad makhluknya, Allah kuasa, tapi kadung cinta ya. Assalamu alayka, salam untukmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan barokah dari Gusti Allah. Maka jawaban Nabi Muhammad apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi saya, bagi kami. Penyebutan kami itu untuk menunjukkan ketawaduan. Kami itu menunjukkan ketawaduan. Rasul sendirian. Tapi ketika Rasul mengatakan assalamu alayna, keselamatan bagi kami, maksudnya adalah menunjukkan tawaduknya Kanjeng Nabi. Itu bentuk ketawaduan bagi kami dan bagi hamba-hambamu yang soleh. Itu jawaban Rasul ketika mendapatkan salam dari Allah di Sidratul Muntaha. Jadi secara khulasah, ketika Nabi mendapat salam dari Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, jawabannya Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam untukmu wahai Nabi dan rahmat Allah dan berkahnya, dijawab oleh Nabi, salam keselamatan untuk kami dan untuk hambamu yang soleh. Jadi kalau ada hamba yang soleh, maka dia mendapatkan doa dari Rasul di Sidratil Muntaha langsung di hadapannya Gusti. Nah kalau kita soleh, maka kita akan mendapatkan doa tersebut. Dan di antara cara untuk mendapatkan kesolihan adalah mendoakan orang tua. Karena Rasul sendiri yang mengatakan 3 hal yang membuat seseorang itu dilanjutkan oleh Allah pahalanya ketika dia sudah meninggal. Orang yang suka amal jariah, orang yang punya ilmu dan dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jadi kesimpulannya, kalau seseorang sering mendoakan orang tuanya, sama dengan dia termasuk anak yang soleh. Kalau dia anak yang soleh, maka dia dapat bagian dari doanya Rasul ketika Rasul mengatakan dan juga hamba-hambamu yang soleh. Jadi mendoakan orang tua itu tergolong anak soleh.
Itu kan disabdakan Rasul. Jadi itu kalau digandeng akhirnya jadi satu kode dari Rasul. Maksudnya begini, jadi orang soleh didoakan Rasul. Bagaimana supaya jadi orang soleh yang pasti? Pasti soleh itu bagaimana? Pasti soleh itu diantaranya kalau kita anak yang baik ke orang tua dan sering mendoakan mereka. Itu anak soleh. Anak soleh itu bukan waladun solehun yu'ti abawaihi fulusan, bukan. Siapa itu anak soleh? Anak soleh yang suka memberikan rumah orang, bukan. Waladun solehun yad'u lahu. Anak soleh itu yang ketika orang tuanya sudah meninggal istiqomah mendoakan, istighfar, beramal baik, diniatkan pahalanya untuk orang tua. Jadi anak yang bakti suka mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu insya Allah mendapat doanya Rasul ketika dapat ke Sidratul Muntaha. Understand ya? Nah maka ini yang diulang setiap sholat sehari 5 kali. Wajibnya kan cuma tahiyat akhir. Tahiyat awal itu kan sunnah. Sehingga kalau sudah tahiyat awal lupa sampai berdiri jangan balik. Batal sholatnya. Karena kita sudah mendekati Fatihah yang hukumnya wajib kok balik ke sesuatu yang hukumnya batal. Wassalam sudah. Atau sholat Idul Adha, Idul Fitri ketika sudah Allahu Akbar lupa gak takbir 5 kali, kemudian setelah ingat astagfirullah, sudah bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, Allahu Akbar, wassalam sholatnya, tidak usah balik. Atau setelah kunut, ini mau kunut lupa, hampir sujud iling, ngerem, balik dia, baca kunut karena tidak mau kehilangan kunut, padahal dia sudah hampir sujud, sudah menuju sujud, balik untuk sesuatu yang sudah wassalam sholatnya sudah. Nah, ini juga begitu. Tahiyat awal itu sunnah, tahiyat akhir itu wajib. Kalau sholat subuh itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tidak ada akhir, ada awal, satu kali cuman ya. Nah, sehingga tahiyat itu ketika mengucapkan tahiyat ada beberapa ulama yang menganjurkan ketika tahiyat itu bayangkan makomnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Ghazali mengatakan bayangkan ketika kamu membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah assalamu alayka ya Nabi sampai selesai itu, kata Imam Ghazali wahdur fi qalbika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa syakhsahu al-karim. Bayangkan, ingat-ingatlah Nabi Muhammad SAW saat itu. Bayangkan Rasul SAW. Bagi yang pernah melihat Rasul atau pernah mimpi Rasul. Nah, kalau tidak pernah mimpi Rasul atau tidak pernah melihat Rasul seperti para sahabat yang kelihatan Rasul langsung, bagaimana? Bayangkan makomnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bayangkan makomnya Kanjeng Nabi. Karena itu fokus kita ke Rasul. Yang pernah mimpi Rasul ya enak aja, bayangkan Rasul, akhlaknya, kebaikannya, dibayangkan Nabi Muhammad waktu tahiyat akhir. Nah, kalau misalnya ketika sholat selain tahiyat itu bisa membantu kekhusyuan jika kita membayangkan Ka'bah. Karena boleh, kan kita mustaqbilal kiblat, bayangno kiblat boleh, ojo bayangno Allah, bae Allah ngene, nanti sudah sholatnya tidak diterima malah dosa deh. Bayangkan kiblat boleh karena kan jenengan sholat disuruh ngadep mana? Ngadep kiblat. Pertama itu sholli fardhu dhuhri arba'a raka'at mustaqbil qiblati. Maka sudah disebut fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Sudah nyebut mustaqbil kiblat. Jadi dengan bayangkan kiblat ngarepe seakan-akan ono Ka'bah. Seakan-akan sholat depannya ada Ka'bahnya. Itu untuk membantu khusyuk di antara begitu. Di antaranya bukan satu-satunya, karena kita kan butuh media untuk bisa membayangkan. Lebih baik membayangkan seperti itu. Soalnya kalau enggak bisa membayangkan belakang barang. Tonggo barang jadi bayangkan. Sehingga dikatakan bayangkan wajah dan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya, tubuhnya, kepribadiannya, senyumnya, akhlaknya itu dibayangkan. Itu membantu. Dan kalau sudah membaca tasyahud,
esakan Allah. Ya. Kemudian ingatkan lagi diri tentang risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tahiyat. Ketika akan selesai mengucapkan salam, kan mau keluar dari sholat, maka disunahkan mengucapkan salam, disunahkan untuk mengucap salamnya itu assalamualaikum. Waktu kum itu ngadep kanan. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Boleh, tapi tidak usah, tidak terlalu dianjurkan. Kumnya itu ngadep. Assalamualaikum. Nah, itu yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak apa-apa, tapi kayak aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh ya apa? Gak pas. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Enggak noleh pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Noleh itu kan sunnah. Dan ketika menghadap ke kanan, hatimu niatkan salam itu kepada malaikat dan para hadirin. Dan niat untuk mutus sholat, selesai sholat saya. Dan ketika Anda sudah mengatakan assalamualaikum, ada mimnya, assalamualaikum pada mim itu, mim pada kum, assalamualaikum, sudah mengucap mim, berarti Anda sudah keluar dari sholat. Jadi kalau jenengan sekali aja assalamualaikum, astagfirullah, boleh. Nanti assalamualaikum, astagfirullah, sari burini lu, sih. Enggak, cuman imam enggak usah begitu. Jangan karena tahu terus dipraktekkan di musola terdekat. Besok enggak boleh ngimami lagi ya. Boleh, itu bukan berarti harus dipraktekkan. Assalamualaikum. Jadi kan kalau sholat jenazah di Masjidil Haram, salamnya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dong. Boleh itu tidak harus dilakukan. Sunnahnya 2 kali, ngadep kanan, ngadep kiri, dan dianjurkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tahiyat, at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Begini, illallah. Tidak usah terlalu tinggi, jangan juga lemes, ya. Sing pas, kira-kira ini begini, tangannya ini begini, nah begini, ya, ininya begini, tiganya itu begini saja. At-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, begini. Ini genggam, yang sebelah kiri genggam, yang sebelah kanan begini. Nah ini tahiyatnya, at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Digoyang-goyang boleh enggak? Boleh, tapi buat apa? Buat apa? Biasanya yang golek sinyal ya. Boleh, gini tuh boleh. Gini aja boleh. Gini tuh boleh. Karena hitungannya jari ini tidak dihitung gerak, makanya jangan kalau nggaruk itu begini. Itu enggak apa-apa walaupun sampai mari. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Atau alis. Kuping melet, misalnya batal enggak batal. Bahkan di kitab fikih itu mohon maaf menggerakkan sesuatu itu tahu jenengan kan bisa digerakkan itu boleh, enggak batal sholatnya karena itu bukan termasuk yang membatalkan. Tapi gue opo buat apa, jadi enggak perlu splashing ketok terhipnotis ini. Ya, boleh. Jadi kalau lihat orang sholatnya begini, jangan bilang haram. Tidak ada haram, boleh. Cuma lebih baik begini. Karena semakin tenang hati, semakin tidak banyak bergerak badan ketika sholat. Nah, kiri begini, kanan begini. Jangan sampai kanan kiri gini. Kiri begini, kanan deh. Illallah. Assalamualaikum. Nah seperti itu.
Assalamualaikum. Dan dikatakan Imam Ghazali, ngadep kanan, ngadep kirinya itu diniatkan mengucapkan salam kepada malaikat dan yang sholat yang lain. Seperti itu. Dan diniatkan untuk keluar dari sholat. Maka jenengan kalau misalnya sudah mendengar imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, jenengan makmum yang masbuk, yang ketinggalan misalnya, maka jenengan boleh berdiri ketika jenengan mendengar imam Assalamualaikum, jenengan berdiri tidak apa-apa. Tidak harus dia ngucap 2 kali Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, jenengan baru berdiri, tidak harus begitu. Misalnya imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, jenengan kurang 1 rakaat, ketika mendengar Assalamualaikum, jenengan sudah boleh naik untuk melanjutkan, tidak harus nunggu sampai selesai. Karena mimnya Assalamualaikum itu sudah berarti dia keluar dari sholat. Karena ngucap Assalamualaikum boleh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak pakai warahmatullahi wabarakatuh, tidak apa-apa. Tapi kalau pakai warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya lebih besar. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan dikatakan di sini juga, kata Imam Ghazali ini, ya, pembahasan yang lalu ini sudah berapa kali beliau membahas mulai niat sampai tahiyat. Ini adalah detail dari sholat-sholatnya orang-orang yang khusyuk. Ini adalah detail dari orang-orang yang sholatnya itu diterima oleh Allah, insya Allah. Kalau bisa seperti itu, detailnya itu insya Allah diterima sholatnya. Sedangkan sholat yang orang-orang yang ghafil, orang-orang yang tidak bisa hadir, ini maksudnya tidak bisa fokus benar, itu ya kita minta kepada Allah dari rahmatnya Allah yang besar, supaya Allah bisa memaafkan kita dan supaya Allah bisa menjadikan kita ini orang-orang yang diampuni dengan kesalahan kita karena sholat tidak khusyuk. Sedangkan Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, wallahu a'lam bishawab.